mengikuti dari suri tauladan Rasulullah dan suri tauladan para sahabat. Jadi dikatakan ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama bumi, kemudian bumi itu bergoncang, lalu Allah ciptakan gunung. Wal jibala autada, gunung itu sebagai pasaknya bumi, sebagai pakunya bumi. Jadi kalau ibarat rumah, kalau tidak ada pakunya akan goyah. Oleh karena itu supaya jadi kuat, kekar, maka dipasak, dipaku sama bumi. Kemudian setelah Allah menciptakan jibal, menciptakan gunung, lalu bumi itu jadi diam, artinya menjadi tenang. Lalu malaikat semuanya takjub. Lalu mereka mengatakan, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Wahai Allah, apakah ada yang lain dari makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung itu? Lalu Allah menjawab, iya, al-hadid. Ya, ada, namanya besi. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah ada dari makhlukmu sesuatu yang lebih hebat daripada besi? Lalu Allah mengatakan, iya ada, namanya api. Lalu tanya lagi malaikat, ya Allah, apakah ada lagi yang lebih hebat daripada api? Ada, namanya air. Lalu ada lagi yang lebih hebat, adakah yang lebih hebat daripada air? Ada, namanya angin. Lalu setelah itu bertanya untuk yang terakhir kali, apakah ada yang lebih kuat daripada angin itu? Lalu Allah mengatakan, iya ada, yaitu manusia. Manusia yang bersedekah dengan sedekah menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kirinya saja tidak tahu, maka itu lebih kuat dari apapun. Karena apa? Karena dengan sedekah itu maka akan mereduksi kemarahan Allah, akan menghilangkan kemarahan Allah kepada makhluknya. Loh, kalau Allah sudah marah, itu kan tidak ada nih yang bisa mengalahkan kemarahan Allah. Oleh karena itu, supaya kita tidak diberikan azab oleh Allah, maka kita harus banyak bersedekah. Supaya membantu teman-teman, membantu saudara, handai tolan yang sedang membutuhkan. Karena sedekah kita itu meskipun sedikit, tapi karena dengan keikhlasan, yang penting dengan kesungguhan hati, fa insyaallah akan diterima oleh Allah. Allah tidak pernah melihat seberapa banyak dan seberapa kecilnya sesuatu, tetapi yang Allah lihat hanyalah kemurnian hati, ketulusan. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah perhatikan hanya ketakwaannya. Allah nggak memperhatikan siapa kamu, jabatan kamu apa. Semuanya di mata Allah sama. Yang membedakan hanyalah bahwa manusia itu dimuliakan karena ketakwaannya, yang dimuliakan karena keimanannya. Maka ketika kita bersedekah, maka yakinlah bahwa sedekah kita itu adalah satu hal yang menjadi salah satu penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi orang fakir dan miskin ini adalah mungkin di dunia ini lebih banyak orang fakir dan miskin daripada orang kaya. Maka ketika kita berbicara kehidupan, maka banyaklah bersyukur. Artinya ketika kita melihat saudara kita yang lebih dalam hal ekonomi kurang, maka kita yang hari ini meskipun katanya lagi kekurangan karena lagi banyak acara dan lain-lain, karena ini nggak boleh, kumpul nggak boleh dan lain-lain, makanya apa? Kita harus lebih bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan, kita masih bisa makan. Itu syukuri itu, jangan sampai kita melebih-lebihkan. Kenapa? Karena masih banyak yang lebih kurang daripada kita. Oleh karena itu ditanamkan sedekah itu dalam keadaan apapun dan sebisa kita, nggak harus banyak. Makanya Rasulullah dalam satu hadis yang lain mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jadi kamu jangan pernah menganggap bahwa sedekah itu sedikit. Kamu kira bahwa dengan separuh korma saja apa sedekah itu cukup? Cukup. Kalau setengah korma itu kamu berikan kepada seorang bayi yang butuh tahnik.
Jadi dalam budaya kita, budaya santri, ketika seorang bayi itu lahir, maka supaya dia dapat berkah dari ulama, salafus saleh, kiai, maka ketika bayi itu lahir, maka sang orang tua meminta doa kepada kiai atau meminta doa kepada ulama. Lalu diberikan korma separoh, korma separoh nanti dikunyah sama kiai, lalu hasil kunyahannya diambil lagi lalu dimasukkan. Supaya apa? Supaya air liur dari ulama tadi bisa masuk. Artinya ada athar, baqiyah, ada bekas-bekas kesolehan. Akhirnya mungkin saja menjadikan anak kecil ini jadi soleh di kemudian hari. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan nilai sedekah. Meskipun hanya setengah dari korma. Setengah korma itu harganya seberapa? Nggak berharga. Tetapi kalau untuk anak kecil sangat berharga. Karena makanya cuma segitu. Jadi jangan pernah kita menyepelekan. Yang penting itu adalah niatnya. Jangan pernah kita menyepelekan apapun. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya dengan separuh korma. Oleh karena itu ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-shadaqah idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Karena sedekah yang kita berikan itu ketika keluar dari tangan orang yang mutasaddiq, orang yang bersedekah, maka akan mengucapkan 5 kata. Yang pertama mengatakan kuntu shaghirah fakabbartani. Dulu aku itu nilainya kecil, tapi sekarang aku jadi nilainya besar karena engkau. Jadi sedekah itu misal kita hanya sedekah 1 kali, tapi karena 1 kali ini dianggapnya menjadi penolong, akhirnya dia tidak kelaparan dan dia tidak mati, maka nanti ini akan terngiang-ngiang oleh orang yang disedekahi bahwa engkau sangat baik karena engkau menolongku ketika aku sedang kesusahan. Jadi kuntu shaghirah fakabbartani. Dulu aku kecil, sekarang engkau menjadikan aku besar. Yang kedua adalah kunta harisi fal ana sirtu harisak. Dulu engkau yang menjagaku. Jadi harta itu kita jaga dulunya. Tapi sekarang ketika engkau sedekahkan harta itu, sekarang akulah yang akan menjagamu dari siksa neraka. Aku akan yang membela kamu ketika kamu di hadapan Allah. Kuntu sirtu harisak. Artinya dengan harta ini kita bisa menjadikan apa? Menjadikan penjagaan sebagai tameng kita dari neraka. Seperti hadis tadi ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Yang ketiga adalah kuntu aduwan fa ahbabtani. Dulunya aku itu adalah musuh, tapi sekarang aku mencintaimu. Jadi orang itu kebanyakan orientasi hidupnya adalah dunia, harta. Padahal harta ini adalah musuh kita. Kenapa jadi musuh? Karena dengan harta banyak orang yang berpisah dari keluarganya karena masalah harta. Banyak orang yang bertikai, banyak orang yang berseteru karena harta. Maka harta ini adalah penyebab awal dari kerusakan sebuah keharmonisan keluarga, masyarakat, negara dan lainnya. Oleh karena itu kata harta bilang kuntu aduwan fa ahbabtani. Dulu aku ini adalah musuh yang menjadikan antara kakak dan beradik itu bertengkar, saudara dengan saudara bertengkar, teman dengan temannya bertengkar. Tapi sekarang engkau menjadikan aku menjadi orang yang paling dicintai. Artinya apa? Dengan sedekah itu akan menjadikan orang yang dikasih mencintai kita, menjadi mahabbah, timbulnya mahabbah. Yang keempat adalah kuntu faniyah fa'abqaitani. Dulunya aku adalah zat atau hal-hal yang bisa menjadi fana, menjadi rusak. Sekarang aku menjadi kekal. Artinya kebaikan yang kita lakukan hari ini akan selalu diingat dan akan mendapatkan pahala. Maka dalam bahasa kita ada namanya sedekah jariyah, satu kebaikan yang dilakukan 1 kali, tetapi karena nilai kebaikannya akan berlanjut terus, maka jadi baqo, jadi langgeng. Yang kelima adalah kuntu qalilah fakatsartani. Dulu aku adalah satu hal yang kecil, sekarang sedikit
sekarang aku lebih banyak. Kuntu qalilah fakatsartani. Dulu aku adalah satu hal yang sedikit, sekarang aku jadi banyak. Ya berarti kayak tadi, ibarat kita bersedekah hanya satu biji, tapi dari satu biji itu kita tanam, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu tangkainya akan terdapat 100 biji. Jadi dari satu biji itu bisa menjadi lebih banyak. Jadi ketika kita bersedekah, maka yakinlah apa yang kita lakukan semoga menjadi amal kita nanti di akhirat dan akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu perbanyaklah sedekah. Ketika kita bersedekah, apalagi kalau sedekah itu masuk dalam kategori shadaqatin jariyah, kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Kalau manusia itu meninggal, maka semua amalnya akan hilang kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Satu kebaikan yang kita tanam, lalu ketika kita menanam kebaikan tersebut, ternyata di tempat itu berlanjut kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya dalam satu hadis dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Nah, kita itu biasa dikatakan ada sedekah jariyah, bahwa apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan, maka kebaikan itu akan mendapatkan pahala dengan tanpa mengurangi pahala kamu sedikit pun. Ketika dilakukan oleh orang lain, maka akan terus berlanjut pahala tersebut. Tetapi kadang-kadang yang kurang itu belum dijelaskan. Jadi kalau Rasulullah mengatakan shadaqatin jariyah, bahasa jariyah ini ada 2 macam. Buktinya kata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min wuzurihim syai'un. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan jelek, lalu perbuatan jelek itu ditiru oleh orang lain, maka kejelekan itu akan mendapatkan dosa sehingga sampai orang terakhir melakukan dosa tersebut, maka orang yang pertama melakukan dosa itu akan selalu mendapatkan dosa tersebut. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita dianggap man sanna sunnatan sayyi'ah. Oleh karena itu ketika bersedekah itu harus memperhatikan 5 hal. Satu, hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita bersedekah, niatkan untuk menjaga diri dari neraka. Maka seperti tadi, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Tetapi sesuatu yang disedekahkan itu, menurut ulama, itu harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama adalah antukhfiya shadaqah. Shadaqah itu harus disamarkan. Artinya jangan sampai diperlihatkan. Meskipun ulama nanti ada beda pendapat. Kalau shadaqahnya wajibah, ya boleh untuk izhar, diperlihatkan. Tapi kalau shadaqahnya bersifat sunnah, maka baiknya disembunyikan. Antukhfiya shadaqah. Dalilnya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum. Kalau kamu samarkan lalu kamu berikan sedekah itu kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Artinya kalau kita bersedekah itu niatnya mencari ridho Allah, maka jangan sampai kita berharap dapat pujian dari manusia. Yang kedua adalah antahdhara minal manni wal adza. Jangan sampai ketika kita bersedekah kita ada unek-unek, kita menyakiti. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai kamu ketika bersedekah itu menyakiti atau mengungkit-ungkit kebaikan yang nanti akhirnya akan menjadi riya. Yang ketiga adalah antukhrija min tibi amwalik. Mengeluarkan sedekah itu harus dari harta yang baik, artinya dari harta yang halal. Maka sedikit
1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Kalau 1 dirham ini halal, tapi 100 dirham ini haram. Jadi jangan terpukau dengan nilai. Ada orang yang sedekahnya hanya 10.000 atau 100.000 dengan uang yang sedekahnya berjuta-juta. Tetapi juta-juta ini nggak jelas dari siapa, syubhat. Maka tidak penting. Karena Allah itu hanya melihat sesuatu dari ketakwaan. 1.000 atau 100.000 itu lebih baik daripada yang banyak, tapi masih syubhat. Bahkan kalau haram, ya naudzubillah, jangan sampai itu. Tetapi kan hari ini tidak begitu. Yang penting banyak. Jadi antara kualitas dengan kuantitas itu tidak sama. Kualitas itu yang diutamakan adalah nilainya. Kalau kuantitas itu yang penting hitungannya. Nah, kalau kita bicara hitungan, ya mungkin lebih banyak yang ratusan miliar, tetapi ratusan juta, tetapi kan nilainya tidak dianggap oleh Allah. Karena apa? Ibarat ada orang mau nyuci baju, tetapi dia pakai air kencing. Ya dipakai air kencing sampai satu kolam renang juga nggak bakal suci. Tapi kalau hanya 1 ember, tapi dari air yang suci, ya cukup. Oleh karena apa? Kalau kita bersedekah harus dari harta yang baik, artinya suci. Yang keempat adalah antu'tiya biwajhin taliq mustabsyir. Ketika memberikan sedekah itu harus dengan wajah yang bersinar dan bahagia. Jadi jangan sampai kita itu terpaksa memberikan sedekah itu karena terpaksa. Jadi biasakan untuk membiasakan diri bersedekah. Kenapa? Mulailah dari hal-hal yang terkecil. Ngasihnya 1.000, nanti 2.000, nanti 10.000, nanti dan seterusnya. Nanti akan dirasakan bagaimana kenikmatan orang bersedekah. Lebih baik kita berbagi daripada kita hanya sendirian. Itu adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah bahwa anta taharra bi sadaqatik mahallan wa tu'til alam al-muttaqil ladzi yasta'inu biha ala ta'atillah. Bahwa yang kamu perhatikan bahwa ketika kita bersedekah, maka sedekahkan itu untuk jalan kebaikan. Jadi jangan sampai kita bersedekah kepada sesuatu yang mungkin sesuatu itu disalahgunakan. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut supaya sedekah yang kita lakukan itu benar-benar ibtigha mardatillah, mendapatkan dan lagi mencari ridhonya Allah. Makanya ketika kita bersedekah itu niatkanlah untuk menjaga diri kita dari siksa neraka. Karena yang namanya kebaikan itu harus dilaksanakan. Lah kalau kita bicara kembali tadi, sedekah jariyah itu kan satu hal yang akan berlanjut pahalanya. Tetapi kan Nabi wanti-wanti, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang nanti menjadikan wuzur jariyah atau ithmun jariyah. Jadi kalau kita misal salah. Jadi yang namanya harta yang halal itu kalau disedekahkan kepada hal yang haram jadi mulhu. Apalagi kalau barang haram digunakan untuk yang haram lagi, akan terus berlanjut untuk jadi dosa. Maka perhatikan, jangan sampai kita itu ketika melakukan sesuatu menjadi laknatnya Gusti Allah. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, maka yakinlah sesuatu itu akan menjaga kita dari neraka. Maka as-sakha syajaratun fil jannah aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman akhadha husnan minha qadahu ilal jannah wal bukhlu syajaratun fin nar aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman akhadha husnan minha qadahu ilan nar. Yang namanya kedermawanan itu adalah satu tanaman yang ada di surga yang cabangnya itu akan sampai ke dunia. Jadi barang siapa mengambil pangkal atau cabang dari tanaman tadi, maka akan dituntun oleh Allah menuju surga. Jadi kita hidup itu berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Maka Allah memberikan satu gambaran, ada tanaman di surga yang cabangnya sampai ngelampreh ke dunia. Itu namanya apa? Namanya sakha. Sakhatnya ada apa? Artinya dermawan, boral, eman, karo tangga batur sedulur. Maka itu apa? Perhatikan. Jadi barang siapa megang itu salah satunya, maka akan apa? Dituntun oleh Allah menuju ke surga. Tapi barang siapa bakhil,
Maka kebakhilan itu adalah satu tanaman yang ada di neraka, yang cabangnya itu sampai ngelamprah ke dunia. Nanti barang siapa yang mengambil cabang itu nanti akan dituntun masuk ke neraka. Makanya kita ingat ada ayat yang